الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bapak sekalian yang saya hormati, tentu saya tidak akan menjelaskan tentang arti dan makna nama Mahaman Darto. Gak ada dalam kamus bahasa Arab. Tapi saya terinspirasi. Saya mohon nanti bisa di bahasa Arab kan Pak. Saya senang. Baik, pertama ini terkait dengan mindset bahagia. Ini merupakan bagian terpenting dari kepemimpinan Muhammadiyah. Kita tahu bahwa kita ini ngurusi orang-orang yang kategorinya underprivileged, orang-orang mampu, duafa. Ya, tidak usah didekati dengan air mata, tapi harus dengan mata air. Itulah kenapa kami dengan Prof. Haidar di Februari yang lalu kami ingin letakkan satu dasar, satu konsep penting yang salami sebagai self-efficacy. Self-efficacy adalah rasa yakin diri bahwa kita akan sukses di masa depan dengan tagline bahwa NPKS dan MKS itu NPKS dan MPS itu MKS itu alhamdulillah masih suasana masih ada. Itu adalah majelis paling sejahtera, majelis paling kaya dan sejahtera. Sayangnya nama kita bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang tata kelola, bicara tentang governance, maka posisi kepemimpinan panti atau posisi kepemimpinan lembaga kesejahteraan sosial, bukan hanya anak saja, gitu ya, itu sangat-sangat penting. Apalagi bicara tentang transparansi, 4 prinsip penting dalam governance tata kelola itu adalah transparansi, keterbukaan, accountability, dan participatory. Nanti kami akan jelaskan sedikit. Nah, karena itu saya ingin sedikit membuat sebuah refleksi. Next slide. Adalah sebuah refleksi awal periode kepemimpinan. Ini harus kita koreksi. Saya menyadari bahwa sekalian, termasuk di forum ini, bahkan saya bisa memastikan bahwa forum ini 95% adalah isinya adalah para senior citizen, para warga senior. Saya menyebut lansia. Saya pernah diprotes oleh ibu dan bapak. Saya bukan lansia teman-teman, tetapi sesuai dengan penyebutan di dalam Tanfis Muktamar ke-48 Surakarta, tidak ada sebutan lansia, tapi adalah warga senior atau senior citizen, lebih gagah. Dan Muhammadiyah seharusnya selalu yakin bahwa kita gagah itu bahagia. Kalau dalam survei, next slide di 2003, survei yang kami lakukan itu 80% sebenarnya, tapi representasi dengan fakta di lapangan memang antara 80 sampai 85%. Nah, apa hubungannya dengan senior dengan materi hari ini? Ini kan bukan forum tentang lansia. Ini bukan pemberdayaan senior care, bukan. Tetapi saya ingin menarik sebuah catatan penting.
salahkah kalau kemudian pengurus, pengelola, pengasuh itu harus senior? Ini juga bukan sindiran. Bukan. Allah ini bukan sindiran, tapi saya bicara tentang fakta. Nah, lalu mana yang lebih produktif antara junior atau senior? Ternyata kabar bahagianya adalah di slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya. Terus. Nah ini. Saya bicara survei saja deh. Survei ini kami ambil di jurnal internasional. Ada 4 survei yang berusaha menarik sekali. Bagus sekali. Nanti simpulannya. Kenapa saya harus mengambil survei ini? Kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah secara praktis. Ini kan kita selalu berhadapan dengan masalah ya, bagus sekali ya. Saya sambil duduk saja ya. Atau Bapak berikan pesan dari yang bila tidak tahu ya. Oh, oke, bagus nih, Matur Suwun. Dan lebih gagah. Matur Suwun. Ya betul, Matur Suwun Pak Yai. Saya punya kehormatan saya kepada Yai Ahmad saja. Yang ada kaitan dengan Muhammadiyah saja. Kalau yang Hasan dan As'ari biarkan itu urusan itu. Saya semangat saya untuk Muhammadiyah. Dan ulang. Oke, baik. Ini sebenarnya menarik bagus sekalian. Kalau saya lihat, saya ingin bawa ibu sekalian saja. Nah itu orang gimana untuk mengatasi masalah secara praktis meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan mencapai puncaknya pada usia 40 hingga 50. Mas. Performa seseorang dalam mengatasi masalah sehari-hari makin meningkat. Kita lihat ya, para senior kita ini baik di PKS maupun di KS ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan intelijensia. Mungkin karena waktu Bapak Ibu lebih longgar, bacaan Bapak Ibu terhadap berbagai bacaan itu tidak hanya soal buku, tapi bacaan itu juga soal mengambil hikmah dari perjalanan hidup orang-orang di sekitar Bapak Ibu atau di Bapak Ibu sendiri. Ini meningkat sebagai hasil kristalisasi dari pengalaman hidup seseorang. Bahkan ke usia 70 dan turun setelah 70 tahun. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini ada hal penting. Ya, next slide. Para pekerja dewasa pertengahan di antara 40 sampai dengan 50 tahun ya, dapat diandalkan daripada pekerja yang muda. Pekerja dewasa pertengahan juga lebih produktif dan lebih menjanjikan laba dan investasi. Itulah kenapa kemudian di Jepang itu ingin mengekspor para lansia ke Indonesia yang mau dipekerjakan ke beberapa hotel di Indonesia dan bayarannya murah karena kelebihan orang tua di Jepang. Sementara yang muda itu mulai berkurang karena memang pernikahan anak-anak muda di Jepang tidak berkenan untuk menikah muda dan sampai pada usia 30 tahun sama sekali tidak mau menikah, ingin sendiri, lalu kemudian pemerintah Jepang baru saja mengeluarkan sebuah hukuman meminta orang-orang di Asia untuk menikah dengan orang-orang Jepang. Saya tidak saya. Jadi, nah kemudian berikutnya, next slide, kita lihat. Nah, para pekerja yang berusia di atas 40 tahun memiliki potensi yang besar jika dikembangkan. Bapak sekalian, ini great point-nya, ini poin kerennya. Mereka memiliki kematangan dalam tiga posisi yang memiliki tanggung jawab yang tinggi dan berat. Kesimpulan saya apa? Mindset itu ada di Bapak Ibu. Kearifan itu lebih banyak di Bapak Ibu sekalian. Masalahnya adalah keengganan Bapak Ibu untuk melakukan keadilan itu karena anak kita yang masih muda. Ini bukan saya. Penelitian. Kalau ada keengganan untuk melakukan mungkin maksudnya adalah secara formal, training bangun mindset dari pengalaman Bapak Ibu, sharing knowledge dengan anak-anak, dengan adik-adik kita yang berada di panti untuk ikut dengan cara dan gaya Bapak Ibu yang arif dan bijak itu belum banyak ditemukan. Padahal Bapak Ibu sumber inspirasi, sumber mindset
Kalau Bapak Ibu sering marah dengan anak-anak sekalian, manis kayak gitu. diajar saya tidak pernah mau ngapain dulu. Nah, konteksnya anak itu memang lahir di tengah-tengah bahwa zamannya zaman teknologi dan Bapak Ibu pada saat sambil memegang perut juga memakai HP. Dipanggil suaminya juga gak dengar karena HP dan sebagainya. Sehingga terlanjur anaknya begitu keluar langsung main HP. Coba. Begitu dia dilepaskan dari HP nangis dia. Salah siapa kira-kira? Ya salah orang tua biasanya. Oke, next slide, bagus sekali. Slide. Nah, saya ingin sedikit tentang belajar dari para pegiat LPS seperti Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kesimpulan saya tidak salah. Mudah-mudahan kesimpulan saya tidak salah. Saya ingin mengambil, saya akhirnya menyerah Bapak Ibu sekalian. Di ketentuan AUMSAS itu usia kita batasi 56 tahun. Hanya 2 periode. Tapi nggak jalan. Saya nggak tahu kenapa nggak jalan. Nggak apa-apa. Nggak ada yang mau Pak meluruskan kami. Nggak apa-apa. Saya kira positive thinking. Kita mencari jalan. Bagaimana kemudian pada usia yang seperti ini kita tetap bangga semangat. Silahkan Bapak Ibu sampai usia berapapun boleh mengelola tangkir. Saya sudah saya ingin cari jalan. Ada apa sebenarnya dengan jalan ini? Karena tadi kemarin panitia meminta saya untuk ikut menyampaikan pandangannya. Pak, materi tentang mindset tampaknya menjadi pilihan utama kita, Pak. Mohon Pak Panitia cari jalan bagaimana perubahan cara pandang kita tentang masa depan, perubahan cara bekerja kita, perubahan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan siapapun, dengan donatur, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga relasi kita menjadi bagus. Ini penting. Bapak Ibu ada 3 hal yang dilakukan mestinya. Cara pandang masa depan tentang kemana kira-kira kita mau tahu. Bagaimana cara bekerja di dalam panti yang memenuhi konteks dengan kehidupan yang baru hari ini, konteks digital, konteks serba cepat dan sebagainya. Saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami kita diskusikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara lobby, cara berkomunikasi dengan banyak orang yang berbeda hari ini. Saya ingin Bapak Ibu ada perubahan di sana. Next slide. Ini poin pertama. Hanya 3 poin saja. Ya, konteksnya baltan berlangsung apa dalam segala dan adalah sebagai memahami langkah-langkah masa depan. Ini adalah visi LKSR dijalankan tidak hanya di short jangka pendek, tapi jangka panjang Bapak Ibu sekalian. Ini di jangka panjang. Visi spiritualitas para pegiat AUMSAS itu hari ini. Jangan hanya, ini ada kaitannya dengan mindset apa yang mau kita rubah next slide. Ya. Nah, saya serahkan pada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin menggurui, tapi paling tidak Bapak Ibu tahu posisi kita ada di mana saat ini. Bapak Ibu mau aktif atau mau pasif? Aktif. Kurang lagi, mau aktif atau pasif? Aktif. Oke, mulai dari sini saya lanjutkan enggak saya pulang. Kalau Bapak Ibu mau pasif, kalau mau aktif. Nah, kalau Bapak Ibu mau aktif, kalau mau aktif, Bapak Ibu kira-kira senang yang mana? Pleasure atau happiness? Happiness. Kesenangan. Kalau happiness, kebahagiaan. Bahagia atau senang. Bahagia. bahagia atau senang? Bahagia. Yang bahagia siapa? Yang bahagia atau happiness siapa? Oke. Dan mohon maaf kalau nanti saya jelaskan dengan slide berikutnya, jangan menyesal. Happiness atau kesenangan atau bahagia? Bahagia. Tapi nggak berani ngacu. Itu kita tahu pesan berikutnya. Berikutnya adalah egocentric atau egocentric. Ego atau ego? Ego atau ego? Ego. Ego atau ego? Ego. Egocentric dan oke, kita buka dengan slide berikutnya. Bapak Ibu, siapa yang pilih senang? Senang itu Bapak sekalian jangka pendek dan stimulannya adalah materi. Belum saya. Kita ini hanya siap Channelnya ini. tapi tidak siap.
mental kita itu mental penerima, Zaman saya bukan mental pemberi. kan jago makan orang. Makanya alam itu sering tidak responsif terhadap kita karena kita masih sesak. Yang kita harapkan masih kesenangan. Makanya ada bukunya Robert Pasti ini mengatakan seperti ini, kesenangan bersifat jangka pendek, suatu jangka pendek. Kalau kita kontekskan dengan Al-Hasan 18 tadi, saya coba cari beberapa tafsir, ya menarik sekali dengan konteks ayat ini. Jadi ini sudah pengajaran pada kita tentang visi masa depan itu. Langkah kita kenapa sih Bapak Ibu hari ini mau menjadi pegiat, mau menjadi warga Muhammadiyah yang fokus pada underprivileged, orang yang tidak mampu, ngapain mau penny orang-orang seperti ini? Orang lain mengatakan nggak prospek juga, nggak dapat apa-apa, nggak ada kata-kata. Visi masa depan kita adalah akhirat yang penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Kesenangan otomatis ada di dalamnya. Meskipun ditunda di dunia, tapi suasana di akhirat kita akan bahagia. Betul kan? Ada suatu film yang menggambarkan, sudahlah, kalau mau istri 4, ditunggu saja nanti setelah di akhirat. Bagaimana dia selalu nggak berani mengatakan, bukan karena apa? Karena hanya ingin di akhirat saja. Kenapa tidak dimarahi istri kita? Bapak sekalian, bagian coba bersifat sosial jangka panjang tidak dapat diperoleh dari istri. Kebahagiaan Bayang, yang sana itu sesuai permintaan. Posisi mati kafe. panjang. Artinya pertanyaan kedua, Gulanya bisa. bahagia atau kesenangan? Setelah membaca ini ya. Dari awal